اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Jemaah Masjid Al-Mahdi yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita sampai di ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Di sana Allah menjelaskan tentang posisi Safa dan Marwah. Itu bagian dari syiar agama Allah. Karena bagian dari syiar agama Allah, maka sebenarnya bukan hanya saat ini saja, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi dalam pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram sebelumnya juga sudah dijadikan Safa dan Marwah itu syiar Allah. Hanya saja syiar Safa dan Marwah ini oleh sebagian umat manusia, oleh sebagian berziarah haji. Haji itu selatanya ziarah. Di setiap orang yang beribadah ke Masjidil Haram itu ya disebut haji. Bukan hanya sekarang, tapi juga dulu. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi orang sebelumnya ya menyebut ziarah ke Masjidil Haram untuk beribadah itu juga haji. Meskipun umrah juga disebut haji, hanya saja nanti dibedakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW mana yang disebut haji, mana yang disebut umrah. Itu dalam tata cara pelaksanaannya sedikit berbeda. Jadi ada tambahannya kalau haji ya. Tapi yang datang ke sana ya tetap disebut haji. Itu 158. Ayat 159 Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu disebut di dalam surat Al-Bayyinah, ada dua yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu adalah kelompok kaum yang sudah diturunkan kepada mereka firman Allah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Itu di surat Al-Bayyinah pembagiannya jelas. Oh, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Baik, ayat 159 mungkin juga nanti di 160. Ini ayatnya sampai ayat 162 itu topiknya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Saya baca sampai 100.
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Dengan akibatnya di 142 khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Subhanallah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna, sungguh orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, apa saja yang sudah kami turunkan. Minal bayyinat berupa keterangan-keterangan yang jelas, wal huda maupun petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami sudah menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in, mereka itu akan mendapat murka laknat dari Allah dan juga akan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir tadi disebutkan di sini ya. Kata Ibnu Katsir, hadza wa'idun syadidun liman katama ma ja'at bihi rusul. Ini merupakan sebuah ancaman yang keras untuk siapa saja yang menyembunyikan ma ja'at bihi rusul minad dalalatil bayyinah, menyembunyikan petunjuk-petunjuk yang jelas yang dibawa oleh para rasul, ala maqasidis sahihati wal hudan nafi'il qulub, di mana petunjuk itu menjelaskan, menerangkan, menunjukkan tujuan-tujuan yang sahihah, tujuan yang benar, petunjuk yang bermanfaat untuk hati kita. Min ba'di ma bayyanahu Allah Ta'ala li ibadihi fi kutubi, padahal sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya. Masyaallah. Ini pentingnya kalau pada dengan mempelajari Al-Quran tidak hanya dengan membaca, jadi pelajari isinya. Kalau sekedar membaca maka belum tentu kita memperoleh petunjuk. Sama kali anak kecil itu kalau sepanjang perjalanan baru belajar baca, itu bisa baca apa yang ada di depannya, apa yang ada di mobil, apa yang ada di mana saja. Itu kalau baru belajar baca bisa, termasuk ragu-ragu, jadi baca saja. Tapi apa makna di dalamnya belum tentu tahu kalau tidak diajarkan. Petunjuk Al-Quran kurang lebih 10
Artinya kita yang biasa membaca Al-Quran pun enak bacaannya. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Apa artinya? Mungkin seperti maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua dalam ayat ini memberi ancaman kepada orang-orang yang sebenarnya punya pemahaman ngerti kok menengahi itu diberikan oleh Allah ancaman serius. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengutip di sini sebagian ahli Al-Quran menyatakan nuzilat fi ahlil kitab. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Kata sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak semua. Kita tahu dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika masih muda, sudah ikut berdagang dengan paman beliau. Ada pemuka agama Nasrani namanya Buhairah, ya kan? Nah, itu sudah tahu lah ini. Lihat ciri-cirinya ini adalah Nabi, disuruh menjaga itu pamannya. Begitu pula pamannya Khadijah, ya, ketika dilapori, ya, apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Betul nanti semarang, ya Allah ceritanya malaikat Jibril sopo, ya, bagaimana dia menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad SAW nggak tahu sampai kira-kira tengah-tengah beribadah, nggak pernah ngerti jenisnya untuk wahyu, ngerti. Betul nanti ngerti, tiba-tiba ada yang datang sampai ngomong, nggak usah doa di masjid, ngomong sampai apa namanya tengah-tengah berdoa, orang-orang sih muni kau sopo. Jangan bayangkan ketika orang itu sudah biasa mendapatkan seperti itu. Kita di antara kita tidak ada yang mendapatkan wahyu dari para nabi. Tapi untuk pengalaman pertama bagi seorang nabi, hal seperti itu pasti kaget. Sama Nabi Musa ketika pertama kali mendapatkan wahyu juga kaget. Ketika di gunung Tursina melihat ada api, beliau sedang perjalanan dari Madian mau kembali ke Mesir bersama istri dan anak-anaknya. Mereka perjalanan itu agak kedinginan, lu kok ketok api, dia tidak takut. Ternyata di sana disapa, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung, jadi ya, kaget. Bukan hanya bingung dan kaget, tapi takut. Sehingga Nabi Muhammad SAW pulang itu dalam keadaan wong Jawa marani sawana, terus kaget. Dan barulah kemudian Aisyah Khadijah radhiyallahu anha itu kemudian menanyakan, ini apa yang dialami oleh suami saya. Tanyakan kepada paman beliau,
Kebetulan paman beliau itu orang yang belajar ya kitab, pengikutnya Nabi, pengikutnya ajaran Nabi Ibrahim, gitu ya, tahu belajar kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, tahu yang datang itu namus. Namus itu sebutan juga untuk malaikat Jibril. Artinya apa? Bagi mereka yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keterangan, petunjuk-petunjuk tentang hal-hal tertentu, harusnya mau menyampaikan. Tentu kita yang membaca, mempelajari Al-Quran tidak bicara lagi tentang siapa Nabi, sifat-sifatnya bagaimana, yang kemudian nanti digoleki sopo Nabi berikutnya, enggak. Tapi sifat Nabi, sifat orang-orang yang mengikuti Nabi, sifat orang-orang soleh, para syuhada, para wali-wali Allah yang mengikuti Nabi itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Di mana mereka itu semuanya adalah orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, syariat Allah. Mereka kok orang wali kan? Mengikuti syariat Allah disebut wali. Wahdir menyembunyikan keterangan. Orang gak sholat, jadi wali itu gak sholat, tak repot ya. Misalnya, wali gak sholat, berrepot ya. Nek kalau gak sholat terus disebut wali. Nek orang wong itu sebenarnya sholat, ya, tapi tentu saja kita tidak bisa melihat sholatnya setiap hari karena dia berpindah-pindah tempat, misalnya itu betul aneh, gitu. Tapi mau nyoto-nyoto gak sholat dia nanti wali kan repot lagi. Itu diancam oleh Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Jadi mereka seperti itu, yal'anuhum yal'anuhumullah wa yal'anuhum kullu syai'in ala sani'ihim dzalik. Bahkan semua yang bisa melaknat akan melaknat, ya, karena kelakuan itu. Fakama annal alam yastaghfiru lahu kullu syai'. Sebagaimana alam ini juga beristighfar kepada Allah, maka alam ini bisa berlaknat, ya. Karena itu dalam hadis-hadis tentang doa, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita diberitahu, nek sampean kerungu, ya, ayam berkokok, ketika untuk sing hati, karena ayam berkokok itu bagian dari makhluk Allah yang berdoa baik. Tapi nek sampean mendengar gonggongan anjing, termasuk ringkihan kuda, nek bengi, maka kita diminta bertawud, berlindung kepada Allah. Karena hewan-hewan ini juga sama, mengekspresikan, menyampaikan ketakutannya. Belum setan, ayam berkokok, belum malaikat, nabi, begitu kan? Artinya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu juga
beristighfar, bertasbih, memohonkan ampun juga bertasbih. Sebaliknya delok wong gablek subhanallah. Begitu. Itu makna Allah akan melaknat mereka dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain akan melaknat. Oleh Ibnu Katsir disebut hatta al-hut fil ma wa tayr fil hawa, bahkan sampai ikan di air atau burung di udara. Ya. Fahaulai bi khilafil ulama alladzina yaktumun fayal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu ya akan mendapatkan laknat oleh Allah karena menyembunyikan dari itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man su'ila an ilmi fakatama uljima yawmal qiyamati bilijamin minna." Siapa saja yang ditanya tentang ilmu kok angel yang memberi ilmu tersebut, al-uljima yawmal qiyamah bilijamin minna, maka nanti di hari kiamat dia akan diberi tali kendali dari neraka. Lijam itu tali yang dipasang ke kuda, dipasang ke hewan untuk dikendalikan, itu lijam. Ya. Oleh karena itu hafalan dulu ketika di pondok itu kan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kok berhenti amal itu seperti pohon yang tidak berbuah terus dari opo, begitu. Hadirin sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam kaitannya dengan ayat ini, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu terutama adalah terkait dengan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, datangnya Nabi terakhir. Tapi dalam konteks yang lebih luas, apa saja ilmu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu harus disampaikan. Baik, itu terkait dengan ulaika yal'anullah wa yal'anuhumul la'inun, ada riwayat. Jadi itu terkait dengan menyembunyikan ilmu, ya. Karena ilmu itu ciri khas manusia. Mau gak ada ilmu, betul gak ada ilmu itu pembedanya dengan yang lain itu ya di ilmunya itu. Karena itu saya mendorong sebagian kolega teman-teman yang tahu modal itu mari untuk turun menyampaikan isi dan sebagainya, itu harus dimotivasi. Gitu ya, ada yang seperti itu. Eman ilmu. Ciri manusia, ciri keturunan Nabi Adam itu adalah ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat
malaikat ketika diberitahu Nabi Adam itu atau Adam sebelum disebut sebagai Nabi, Adam itu akan dijadikan khalifah di muka bumi ini, tes mereka. Ya. Bukan salah terjadikan protes kira-kira itu juga saking itu bilang cakul tanya ini, tapi rasional begitu. Itu makhluk kayak motor ya dijadikan khalifah di muka bumi. Kami saja yang bertasbih ya terus beribadah kepada Allah buat laku-laku, gak pernah maksiat, gak wani menjadi khalifah, khawatir salah. Itu nanti disebut lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Semua makhluk Allah sudah pernah ditawari untuk menjadi khalifah di muka bumi buat dan sing wani ini menurut cocok. Makanya jadi Gusti Allah innahu kana zaluman jahula. Iku cara no awake dhewe yo kapate pinter disebut oleh Allah. Tapi Allah punya kebijakan dibekali model yang cukup, ada model yang cukup. Tapi itu ilmu. Tidak ada lain-lain modal yang diberi oleh Allah, ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua macam ilmu. Kemarin ada materi kajian dari waktu ada miladnya SMA Muhammadiyah itu, kajiannya dari PCIM Malaysia diundang itu. Beliau mengartikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam itu adalah apa saja big data. Ya dalam terjemahan sekarang kan macam-macam sampai ini boleh ngomong kita Google kan tadi kayak sembarang taruh. Saya gak gawa HP, gak bodoh. Saya gawa HP itu sembarang orang penting. Begitu. Itulah kelebihan manusia, yaitu pada ilmu. Ya. Tidak ada yang lain lagi. Oleh karena itu, dalam hal ini Rasulullah SAW ketika sampai pada ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, Rasulullah SAW kata sahabat Barra bin Azib pun nama Nabi SAW fi jannah faqala innal kafiru yadribu darbatan baina aynayhi fayasma'u kulla dabbatin ghayra thaqalain fatal'anhu kullu dabbatin sami'at sawtahu fadhalika qawlullahi ta'ala ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, yakni dawabul ardi. Jadi mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan juga akan dilaknat oleh semua makhluk Allah yang bisa melaknat. Rasulullah SAW suatu saat ya mengiringi jenazah itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau itu jenazah orang, kalau itu orang kafir, ya maka dia akan keumpamakan, diperdengarkan dengan jelas, maka dia akan tahu bahwa setiap dabbah yang mendengar suaranya itu akan dabbah itu hewan melata, itu akan bisa, kalau dia bisa mendengar, maka
dia akan mendengar semua hewan melata itu akan melaknatnya. Melaknat itu namanya lagi, ya, mengata-ngatai jelek, gitu ya. Itulah makna dari ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, yakni dawabul ardi. Semua hewan melata itu akan didengar mengata-ngatai jelek, menyumpai jelek, melaknat itu gitu ya. Cuma kita kan nggak perlu masalahnya. Kalau kita menyembunyikan ilmu, kita kan nggak dengar ya. Selain diri kita sendiri kan Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, itu kalau diperdengarkan, maka kita akan mendengar semua makhluk yang melata itu melaknat orang yang menyembunyikan diri. Dalam riwayat yang lain, al-la'inun, semua yang melaknat itu dimaknai kullu dabbatin wal jinni wal insi. Semua hewan termasuk makhluk berupa jin, termasuk berupa manusia. Dan menungso sakit kerungu kalau maksudnya. Dan main itu kan kerungu. Termasuk ada yang berpendapat wa yal'anuhumul la'inun, yakni tal'anuhum malaikatullah wal mu'minun. Ini menyembunyikan ilmu itu ya. Beratnya, bahkan nanti diulang di ayat berikutnya, karena yang menyembunyikan ilmu itu dipersamakan dengan orang kafir, dan nanti di ayat 61 begitu. Nah, terakhir ayat 60 ya. Karena setelah ini saya juga geser, Mas Dani juga siap-siap. Ayat 60 Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwab. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang memperbaiki kesalahannya, wa bayyanu, orang yang kemudian mau memberikan penjelasan terhadap ilmu yang sudah diterimanya, ya. Faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka itu saya akan menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, dan saya adalah yang maha memberi taubat dan maha penyayang. Masyaallah. Wa fi hadza, kata Ibnu Katsir, dalalatun anna da'iya ila kufrin aw bid'atin. Ini menjadi petunjuk bahwa siapapun yang mengajak kepada kekufuran aw bid'atin, atau kepada bid'ah, idza taba ilallah, apabila dia mau bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah tetap akan menerima taubatnya. Wa qad warada anna al-umam as-sabiqati lam takun at-taubah tuqbala min mithli haula'i minhum, walakin hadha min syari'ati nabiyyi taubah wa nabiyyi rahmah salawatullahi wa salamuhu. Padahal kalau umat terdahulu melakukan dosa kekufuran, niku boten saged nek mung taubat tok niku boten saged. Caranya taubat diantaranya disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 54.
antaranya disebut caranya di ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nama tepatnya sampai mati ya boleh terima kapan sampai. Karena itu oleh Ibnu Katsir, syariat yang memberikan kepada umat manusia cara untuk memperbaiki kesalahan dengan bertaubat kepada Allah, itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberi jalan taubat yang lebih mudah. Ya, zaman dia tak diterima langsung, jangan wis mari digulung, kan gitu. Nah, tahu kalau diterima taubatnya, cara taubatnya itu tadi. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, rambutnya kena najis, ketok aja, ketok dibuang, sampai aja udah diubah, dia ketok. Itulah Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tentang taubat sebagai jalan untuk memperbaiki diri itu adalah, apakah semua masih begitu? Kurang lebih seperti itu jalan taubat. Meskipun syariat yang isinya memberi jalan taubat dengan hukuman fisik itu masih ada. Apa jalannya? Ya, orang berzina, ya, itu masih diberi hukuman fisik. Sebagai apa? Jalan taubat. Gitu. Tapi para ulama sepakat, ketika hukuman fisik seperti itu tidak dijalankan di satu tempat, tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul bertaubat, ya, itu masih bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama itu dosanya adalah bukan dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala masih mudah memberikan ampunan. Jadi itu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat seperti rojam termasuk kisos itu adalah jalan taubat. Ya. Itu artinya sebagai pelajaran bahwa biar niku wonten niku masih ada dalam syariat Islam. Jangan dikira ya dalam ajaran agama sebelumnya tidak seperti itu. Nah, ngomong itu gak nemu ketoke Islam konsekrasi, gak nemu soalnya ajarannya sudah diubah dewe. Itu masalah yang terikut. Nah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sudah diubah. Gak ketemu. Baik, itu yang kita pelajari. Illa alladziina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Jadi jalan taubatnya itu ternyata 3 caranya. Satu
satu taubat, tabayun kembali kepada Allah. Yang kedua aslahu, mau memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga wabayanu, mau menjelaskan mana yang baik, mana yang benar. Itu namanya mau menjelaskan. Jadi tobat itu enten tahapannya. Siji, sudah taubat, tidak mengulang lagi menyesal, tidak mengulang lagi berjanji, tidak mengulang lagi. Yang kedua adalah aslah, memperbaiki kesalahan. Baru yang ketiga bayanu, mau menjelaskan. Maka di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat Nabi SAW, dia seperti itu prosesnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, sekali-kali itu Abu Sufyan, ya, itu semua menempuh cara itu. Taubat, kemudian memperbaiki diri, bahkan menjelaskan. Barangkali di situ